Akhirnya, yang ditunggu-tunggu tuh datang juga nih di negara kita tercinta. Fantech Helios 2 dan juga Helios 2 Pro. Mouse gaming wireless terbaru dari Fantech yang sebenarnya tuh udah rilis duluan ya di luar negeri. Dan udah di-review juga sama beberapa kreator luar, dan bisa dibilang kalau gua lihat dari review-review mereka, itu mereka bilangnya ya salah satu kandidat mouse terbaik di tahun 2023. Dan emang sih, setelah nyobain sendiri selama kurang lebih 2 minggu ya untuk nge-daily drive si Fantech Helios 2 Pro ini, gue bisa bilang kalau kedua mouse ini tuh masterpiece-nya Fantech so far gitu. Dan gue yakin sih mouse ini tuh bakal bisa jadi trendsetter buat kayak mouse-mouse gaming lokal di tahun 2024 nanti gitu. Ya kurang lebih ngelanjutin legasinya si Fantech Aria XD7 yang mana dia itu tuh kan trendsetter ya, dia rilisnya di tahun 2022 tapi jadi trendsetter buat mouse-mouse lokal di tahun 2023. Jadi ya rasanya sih mouse ini ngelanjutin sih. Jadi penasaran sama Fantech Helios 2 dan juga Helios 2 Pro? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di sini gue udah ada 4 barang yang sebenarnya pengen gue bahas sekaligus dalam satu video ini ya. Jadi yang pertama itu ada si Fantech Helios 2, terus ada juga yang Fantech Helios 2 Pro, terus ada juga untuk mousepadnya yang StrikePad sama yang StrikePad Pro. Dan kayaknya video ini tuh bakal lumayan panjang ya. Jadi gue saranin kalian untuk ya siapin snack dulu gitu, siapin cemilan, siapin kopi, siapin minum lah, atau bisa juga siapin sebat juga. Jadi langsung aja seperti biasa, sebelum gue masuk lebih dalam soal pembahasan produknya, gue mau bahas dulu soal paket pembelian dari semua barang yang ada di sini. Jadi di sini untuk Fantech Helios 2 dan Helios 2 Pro, boxnya tuh beda ya secara ukuran. Tapi sebenarnya untuk isinya tuh hampir sama ya. Pastinya kalian bakal dapat si mouse-nya, dapat si dongle 2,4 GHz yang dinamain Strike Speed Wireless, dapat kabel Type C, dapat USB receiver juga buat deketin dongle ke mouse, dapat dot skates juga buat jadi extra mouse fit, dapat grip tape, dan dapat stiker. Gak lupa juga pasti dapat user manual dan kartu garansi. Tapi untuk yang Helios 2 Pro itu dapat beberapa komponen yang gak ada di Helios 2, kayak extra mouse fit yang bentuknya fit, sama koin emas gitu yang basically merchandise ekstra buat kalian para pemilik Helios 2 Pro. Ya intinya biar kerasa lebih eksklusif aja gitu daripada Helios 2 biasa atau mouse brand lain sekalipun. Oh iya, sama untuk Helios 2 Pro, karena dia itu basically versi 4K-nya dari Helios 2, jadi pastinya dapat si dongle 4K-nya juga. Untuk mousepad-nya di sini StrikePad sama StrikePad Pro itu ada beda di packaging, dimana StrikePad itu dibungkusnya pakai tabung yang dimana si mousepad-nya itu digulung, sedangkan StrikePad Pro dibungkus secara kotak gitu. Karena dasarnya ya untuk yang StrikePad Pro ini emang nggak boleh dilipat-lipat, apalagi digulung ya. Sisanya paling sama-sama dapat instruksi pemakaian mousepadnya aja. Oke, jadi Fantech Helios 2 dan Fantech Helios 2 Pro. Secara fisik tuh basically sebenarnya dia tuh bisa dibilang hampir sama persis. Cuma bedanya tuh di bagian kombinasi warnanya aja. Yang mana kalau misalnya si Helios 2 itu dia tuh warnanya ada warna putih sama warna hitam, dan di bagian bawahnya juga polosan aja gitu, warna putih sama warna hitam. Sedangkan kalau yang Fantech Helios 2 Pro itu dia ada varian warna abu-abu sama warna hitam, tapi ada aksen warna kuningnya di bagian bawah mouse-nya sama si bagian side button-nya. Dan menurut gue warna aksen kuning itu apik banget ya. Jadi masuk banget sama warna-warna dari mouse si Helios 2 Pro. Sisanya kayak bentuk, ukuran, bobot, sampai bahkan spek-spek dasarnya tuh bisa dibilang sama persis sih. Jadi apapun yang gue jelasin soal fisik sama spek dasar dari mouse-mouse ini itu bakal berlaku ke Helios 2 dan Helios 2 Pro ya guys ya. Jadi untuk bentuknya dia itu ambidextrous dengan ukuran yang bisa dibilang medium size ya. Jadi dia itu cocok buat tangan kecil ataupun tangan gede. Di sini Fantech juga ngasih rekomendasi grip berdasarkan ukuran tangan ya. Jadi kalau panjang tangan kalian ada di 18 cm atau lebih, itu cocok pakai claw grip. Tapi kalau di bawah itu cocoknya pakai palm grip. Tapi sebenarnya balik lagi sih ke preferensi kalian masing-masing. Dan di sini gue bisa tekenin soal preferensi itu. Karena menurut gue shape si Helios 2 Pro yang mana sebenarnya dia adopsi dari XD3 V2, itu tuh kerasa universal banget karena nggak ada lekukan dari mouse ini yang kerasa agresif. Punuknya landai banget, jadi telapak tangan tuh kerasa bebas buat ditaruh di bagian manapun dari si mouse-nya. Untuk desainnya dia juga ambil konsep minimalis tapi masih playful, dengan bagian atasnya yang kelihatan sleek banget dan bagian bawahnya yang ada bolong-bolong berpattern yang juga berperan di pengurangan bobot si mouse-nya. Di sini Helios 2 dan Helios 2 Pro itu nggak sediain dedicated dongle holder ataupun shell yang bisa dibuka-buka. Tapi hal itu justru bikin build quality dari mouse ini tuh jadi jauh lebih mantap dan lebih solid. Bener-bener nggak ada creaking sama sekali kalau ditekan-tekan sih.
Di bagian bawahnya ada switch buat gonta-ganti mode koneksi, which is Helios 2 dan Helios 2 Pro ini sama-sama udah bisa 3 mode connection. Jadi bisa pakai wire Type-C, bisa wireless pakai dongle, dan juga bisa pakai Bluetooth juga. Di sebelahnya juga ada tombol DPI yang sebenarnya juga bisa diatur via softwarenya, dan ada lampu indikator yang juga buat nandain mode mouse yang lagi dipakai. Untuk mouse fitnya di sini pakai bahan PTFE yang diwarnain abu-abu gitu, dan surface areanya cukup gede dan even ya. Jadi untuk gliding mouse-nya udah kerasa rata banget tanpa ada bagian-bagian yang kerasa nggak seimbang. Untuk bobot mouse-nya sama-sama ada di 55 gram, which is menurut gue berat yang udah pas banget buat sebuah mouse gaming wireless. Enteng, tapi nggak terlalu enteng gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak masih ada rasa kontrolnya dikit walaupun dia itu enteng. Tapi ya gue nggak capek-capeknya ngingetin ya, yang namanya bobot mouse itu bener-bener berdasarkan preferensi dan selera masing-masing. Jadi ya mau mouse berat ataupun enteng itu bakal balik lagi ke kalian, lebih suka mana. Untuk tombolnya dia lengkap ya, ada tombol mouse 1 dan 2 dan 3 di scroll wheelnya. Dan pastinya 2 side button yang uniknya tuh dispesifikasiin semua sama Fantech untuk switchnya masing-masing. Side buttonnya itu pakai Huano Black Shell White Dot, mouse 3 pakai Huano Black Shell Blue Dot, dan untuk mouse 1 dan 2 itu pakai switch optical dari TTC yang diklaim lifespan-nya itu bisa up to 100 juta klik. Dan diklaim juga secara actuation point-nya itu lebih cepat dari switch mechanical tradisional kayak KLGM8 dan kawan-kawannya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita ngikutin teori keyboard kayak misalnya mechanical keyboard versus optical keyboard itu ya udah pasti lebih cepat optical keyboard, yang mana sebenarnya bisa diaplikasiin juga di sini gitu ya. Kayak optical switch ya pasti lebih cepat daripada mechanical switch. Untuk switch-nya juga udah dust proof ya, jadi nggak perlu khawatir ada debu yang ganggu actuation dari mouse-nya. Oh iya, untuk switch-nya sendiri di sini Helios 2 dan Helios 2 Pro sama-sama bisa diganti switch-nya tanpa harus solder di solder. Basically dia itu switch-nya hot swap, tapi cuma bisa diganti sama switch yang sama persis, alias nggak bisa pakai switch lain. Jadi kalau misalnya kayak switch optical CTTC ini pengen diganti jadi switch mechanical kayak KLGM8, switch-nya Huano gitu tuh nggak bisa ya. Dan kayaknya kalau misal diganti sama switch optical lain pun nggak bisa. Jadi emang harus bener-bener sama si TTC optical yang exactly the same gitu. Untuk feel klikan mouse-nya ini gue bisa bilang dia itu enteng dan tactile, tapi nggak kerasa mushy. Nah dia tuh bisa kerasa tactile dan nggak mushy karena Fantech bikin kompartemen plastik tambahan di moldingan mouse-nya buat nahan si plastik klikannya ini untuk selalu stay in place setiap diklik. Jadi nggak offset gitu posisinya. Untuk suara klikannya sendiri, gue nggak bisa bilang exactly kalau dia itu suaranya kalem ya. Mungkin bisa dibilang cukup berisik juga. Cuman untuk suaranya tuh cukup lebih bulat dibanding kayak switch mechanical lain. Mungkin di sini gue bisa kasih untuk sound testnya kalau misalnya dibandingin sama switch-switch dari mouse lain dengan beda-beda switch juga kali ya. Nah, scroll wheel-nya ini loh, gila. Ini adalah scroll wheel yang bisa gue bilang scroll wheel paling enak yang pernah gue coba selama ini. Dia itu encodernya pakai F-Switch Dustproof Tactile yang bisa gue bilang adalah scroll wheel mouse paling tactile yang pernah gue coba. Bener-bener setaktal itu dan gak ada kendor-kendornya sama sekali. Scroll wheel kayak gini cocok banget sih buat kalian yang ngebain lompat itu di game FPS pakai scroll wheel kayak gue. Ibaratnya ya pasti lebih enak dikontrolnya dan gak gampang gak sengaja kepencet gitu. Mantep sih ini scroll wheelnya. Untuk sensornya baik yang si Helios 2 biasa sama yang Helios 2 Pro itu pastinya udah pakai yang paling flagship ya. PAW395 dengan segala kemewahannya kayak misalnya DPI-nya up to 26.000, polling rate-nya up to 1000 dan bahkan lebih gitu ya. Nah ngomongin polling rate untuk yang Helios 2 Pro ini ya karena dia dapat dongle tambahan 4K, ya artinya dia polling rate-nya bisa up to 4K. Jadi bisa 1K, bisa 2K, dan bisa juga 4K. Nah ini dia nih dongle-nya, tadi gue lupa taruh di in-frame. Catatan aja nih ya, untuk dongle 4K-nya ini bener-bener cuma kompatibel sama si Helios 2 Pro aja. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba gitu ya Fantech ngejual si dongle 4K-nya secara terpisah, itu jangan sampai kalian beli si Fantech Helios 2 biasa terus beli si dongle 4K ini, karena dia nggak bakal masuk, nggak bakal bisa. Nah khusus si Helios 2 Pro ini tuh untuk pakai dongle 4K-nya nggak sekedar plug and play kayak pakai dongle-dongle pada umumnya ya. Jadi harus ada proses pairing-nya dulu. Cara pairing-nya itu kalian launch dulu software si Helios 2 Pro-nya, kalian colok dongle 4K-nya dan nyalain mouse ke mode dongle. Terus di softwarenya kalian pencet spasi buat masuk ke menu pairingnya. Kalau udah muncul menu pairingnya, terus habis itu tekan mouse 1, mouse 2, dan mouse 3 secara barengan selama kurang lebih 3 detik atau sampai lampu indikator di bawah mouse-nya nyala. Kalau udah, kalian pencet spasi lagi dan dia bakal langsung nge-pair si mouse-nya sama dongle 4K-nya. Kalau udah ada tulisan pair success, harusnya mouse-nya udah siap pakai sih. Nah lanjut ke softwarenya, dia itu cukup simple ya. Kurang lebih hampir sama mouse gaming wireless lain, bisa atur DPI, makro, polling rate. Tapi di sini untuk software dari Helios 2 sama Helios 2 Pro
itu beda file, dan di software Helios 2 Pro itu bisa atur polling rate-nya up to 4K. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk kedua mouse, si Phantek Helios 2 dan Phantek Helios 2 Pro. Sekarang gue mau bahas soal mousepad-nya. Basically si Strikepad sama Strikepad Pro ini mousepad gede yang emang dikhususin buat main game FPS sih. Dia tuh dua-duanya sama-sama nggak ada jahitan di ujung-ujungnya, jadi harusnya lebih friendly buat kalian yang dominan kontrol aim-nya tuh pakai pergelangan tangan. Untuk surface dari kedua mousepad ini kurang lebih sama-sama licin tapi masih ada kontrolnya dikit, dan sama-sama water resistant juga. Jadi kalau ketumpahan air itu tinggal dilap pakai tisu aja udah cukup banget. Ketimbang deskmate biasa yang kalau dilap pakai tisu tuh pasti masih ada bekas basahnya dikit. Bedanya ada di bagian bawah mousepadnya, yang mana kalau di Strikepad biasa itu pakai karet anti slip yang fungsinya cuma biar nggak mousepadnya gerak-gerak aja kalau lagi dipakai. Sedangkan kalau yang Strikepad Pro itu pakai Strikecell anti slip yang nggak cuma bikin mousepadnya diem di tempat, tapi dia ada mekanisme nyerap getaran gitu. Jadi bikin lebih nyaman dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama. Ibaratnya kayak ada suspensinya lah gitu. Sama sebenarnya di sini mousepadnya tuh ada surprise dikit ya. Jadi ini mousepad, kalau misalnya kalian iseng foto pakai HP kalian dan kalian nyalain flashnya ya, itu bakalan langsung kelihatan kayak ada semacam holo-holoan gitu. Ya basically kayak kartu-kartu TCG yang rarity-nya tinggi gitu. Nah, sebelum gue kasih opini pribadi gue terhadap semua barang yang ada di meja ini ya, gue mau kasih tau dulu nih untuk harga dari semua yang ada di sini. Untuk Phantek Helios 2 yang biasa itu bakalan rilis dengan harga 599.000, dan untuk yang Helios 2 Pro itu bakalan rilis di harga 999.000. Nah, kalau mousepad yang Strikepad biasa itu rilisnya di 299.000, dan kalau misalnya yang Strikepad Pro itu di 399.000. Secara harga gue bisa bilang kalau si Phantek Helios 2 biasa ini bakalan jadi kartu asnya Phantek ya buat ngelawan mouse-mouse brand lokal lain yang ya bisa dibilang sekarang harganya tuh cukup kayak mind blowing sih, 500 ribuan gitu kan, kayak udah bisa dapat mouse bagus ya. Si Helios 2 ini ya pengennya tuh masuk ke market itu gitu. Apalagi dengan harga yang nggak terlalu beda jauh tuh, si Helios 2 ini masih punya beberapa edge yang sebenarnya nggak dipunya sama si mouse-mouse lain itu. Jadi secara harga tetap affordable, tapi secara objektif bisa dibilang kalau ya si Helios 2 biasa ini lebih bagus daripada mouse-mouse brand lokal lain gitu. Nah, sedangkan kalau si Phantek Helios 2 Pro ini bakal jadi senjatanya Phantek buat bersaing sama mouse-mouse dari brand luar. Pokoknya mouse-mouse flagship kayak dari Razer gitu ya, dari Logitech, dari HTX, dari Pulsar gitu. Pokoknya ya Phantek Helios 2 Pro ini buat jadi perlawanan terhadap mouse-mouse itu gitu. Tentunya dengan price tag yang jauh lebih rendah daripada kompetitor-kompetitornya ya. Jadi price tag yang lebih rendah tapi secara fitur itu nggak ada kalah-kalahnya sama sekali. Bahkan bisa on par atau bahkan ngalahin cuy. Dan sebagai warga Indonesia, kita tuh harusnya bersyukur banget karena untuk si Helios 2 Pro ini kita bisa dapat di harga 1.000.000 kurang 1.000 doang. Yang mana kalau misalnya kalian beli di luar negeri, itu harganya di sekitar 1,3 juta. Bedanya 300.000 coy. Lumayan bisa dapat Strikepad sebiji. Oke, jadi selama 2 minggu ke belakang itu gue pakainya yang Phantek Helios 2 Pro yang basically bisa dibilang Helios 2 juga. Karena ya waktu awal-awal tuh gue pakainya yang dongle 1K doang, nggak langsung pakai yang dongle 4K. Dan secara comfort alias secara shape, secara ukuran, secara bobot, itu gue bisa bilang ya kalau si Phantek Helios 2 atau Helios 2 Pro ini tuh mouse ambi paling enak yang pernah gue pakai. Gue udah bilang kalau karena dia itu shape-nya nggak agresif, jadi gue tuh ibaratnya ngerasa bebas banget ngegrip si mouse ini. Contohnya kayak misalnya gue lagi pakai buat main Osu, kadang-kadang tuh gue suka nggak sadar ganti grip kalau lagi bagian ngejump yang agak jauh, jadi claw grip gitu gue pakainya. Tapi kalau lagi di bagian map biasa, itu balik lagi ke fingertip grip. Dan di sini gue ngerasanya tuh bener-bener se-fleksibel itu untuk ganti grip ya, nggak kerasa susah dan nggak ada bagian tangan gue yang nyangkut-nyangkut. Pokoknya tuh luwes banget dah. Dan emang si shape Helios 2 dan Helios 2 Pro ini cukup disukai banyak orang ya pasti. Karena dia itu shape-nya emang dibikin sama Phantek untuk mirip ke Zowie S2. Salah satu mouse dengan shape paling populer di dunia. Untuk nge-track, nge-flick, segala macem di game FPS itu udah gak perlu diraguin lagi ya. Selain dia itu udah pakai PAW 3D95, faktor karena bobotnya itu pas ya entengnya, dan fitnya yang glide-nya udah enak banget, bikin ngontrol mouse ini tuh senyaman dan seenak itu. Di sini gue bukan sugar coating loh, gue bukan gara-gara gue bisa review barang ini day one gitu, jadi gue bisa bilang ini bagus banget gitu, enggak. Bener-bener ini secara objektif karena pertama kali gue megang ini ya, yang Helios 2 Pro, pertama kali gue megang mouse ini dan gue main Team Deathmatch, gue bisa kasih lihat di sini.
gue langsung top frag. Gue juga udah coba mousepad yang Strikepad Pro juga, sampai dash shelf gue tuh harus gue singkirin dulu saking gedenya. Dan ternyata cukup enak dan kerasa bedanya ya kalau dibandingin sama deskmat biasa. Cuman ya downside-nya buat orang dengan meja kecil kayak gue, banyak yang harus dikompromiin kalau misalnya mau pakai mousepad segede gaban gini. Jadi ya si Strikepad dan Strikepad Pro itu pastinya nice to have banget, tapi ya buat gue dan orang-orang lain yang pakai meja kecil itu ya rasanya pemakaian occasional aja sih. Jujur nih, sebagai orang yang selama ini pakai daily driver mouse yang ergo dan cukup agresif bentuknya, itu tuh gue susah banget untuk mencari mouse dengan bentuk ambidextrous yang bisa cocok sama tangan gue secara seamless gitu, secara nggak perlu pakai adaptasi yang lama-lama dan emang cocok di tangan gue, di telapak tangan gue yang kecil ini gitu. Tapi dengan shape-nya yang sedemikian rupa, dengan bobotnya, dengan pokoknya everything that it has to offer gitu ya, Helios 2 Pro ini bisa dengan gampang masuk ke rotasi mouse gue. Ibaratnya tuh kayak pas ketemu tuh kayak rasanya jodoh aja gitu. Untuk kapabilitas wirelessnya ya karena dia juga udah tri-mode alias bisa pakai Bluetooth juga, jadi bisa dibawa kemana-mana juga kalau misal kalian pengen pakai mouse ini buat kerja di luar rumah dan malas bawa-bawa dongle gitu ya. Dan untuk baterainya itu, khusus yang di polling rate 1K-nya ya, itu kerasa awet banget. Karena dari awal gue terima mouse ini, dari awal gue pegang mouse ini sampai sekitar 2 hari sebelum syuting hari ini tuh, gue belum ngecas sama sekali. Dan waktu itu gue ngecasnya itu bukan karena mouse-nya lowbat, tapi karena gue itu pengen coba yang mode 4K-nya, yang mana kalau misalnya pakai mode 4K itu bakal jauh lebih ngedrain battery life-nya. Jadi kalau misalnya kalian pakai mode 1K itu bisa tahan sampai 2 minggu kayak gue gitu ya. Mungkin kalau misalnya pakai mode 4K terus-terusan, itu tahannya paling ya dipangkas dikit lah, jadi 4-5 hari aja gitu. Which is menurut gue udah sangat amat reasonable, karena ya mode 4K kalau gak dipakai buat gaming, buat apa sih? Paling di sini gue ada catatan buat yang mode 4K-nya ya, which is sebenarnya udah pernah dibikin videonya sama Optimum. Kalau kalian tahu, gue bakal link videonya di deskripsi di bawah atau di atas bagian sini nih. Basically polling rate mouse di atas 1K itu udah main di skala mikro, alias mode polling rate di 2K, 4K itu tuh baru bisa kalian rasain kalau misalnya hardware kalian juga ngangkat. Alias kalau misalnya monitor kalian itu udah 240 Hz gitu ya minimal, dan hardware PC kalian juga udah bisa nyimbangin si refresh rate dari monitor itu, bakalan jauh lebih akurat dan lebih konsisten, entah di mode 2K apalagi 4K. Tapi untuk kalian yang mungkin masih pakai monitor 165 Hz, 144 Hz, apalagi masih 75 Hz, gua rasa mode 4K ini masih bisa dibilang agak placebo gitu, masih sugesti aja. Rasanya mungkin kalian bisa bilang lebih smooth ya, tapi kalau misalnya secara objektif gitu, kalau misal kalian bandingin side by side di monitor yang di bawah 165 Hz gitu, yang satunya mode 4K dan yang satunya itu mode 1K, itu pasti gak bakal kelihatan bedanya. Jadi ya mode 4K itu bisa dibilang sebuah game changer ya, terutama di game kompetitif, apalagi kalau misalnya di scene e-sports. Tapi ya syaratnya cukup banyak. Oh iya, si Helios 2 sama Helios 2 Pro ini tuh ada fitur motion sync juga, yang basically dia itu semacam fitur kayak V-Sync-nya monitor, dimana dia itu nge-sync si movement mouse-nya sama refresh rate monitor kalian. Jujur aja fitur motion sync ini menurut gua nggak gitu guna ya buat main game kompetitif gitu, karena ya jujur aja kalau kita main game kompetitif pasti mode V-Sync-nya kita matiin juga nggak sih? Jadi ya ngapain nyalain motion sync gitu. Tapi ya as always, fitur-fitur kayak gini ya nice to have aja lah. Overall, gue bisa bilang dengan percaya diri bahwa Funtech Helios 2 dan juga Helios 2 Pro ini adalah mouse gaming lokal terbaik di tahun 2023. Sama sekali nggak ada perbandingan sama mouse brand lokal lain, bener-bener kayak udah beda level aja gitu. Oke, jadi kurang lebih gitu aja untuk review singkat gue yang sebenarnya nggak singkat-singkat amat ya, untuk mouse baru dan juga mousepad baru dari Funtech yang menjadi penutup tahun 2023 yang manis banget sih. Nah, buat kalian yang tertarik untuk ngambil si mouse baru dan mousepad baru dari Funtech ini, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Dan per video ini diupload, harusnya itemnya tuh udah pada live semua di marketplace kesayangan kalian. Jadi gua bilang mending ambil cepet-cepet sih, karena harga rilis sama harga nanti pas udah sebulan 2 bulan ke depan itu pasti beda. Sekali lagi gua harap dengan adanya Helios 2 sama Helios 2 Pro ini bisa jadi trendsetter buat brand lokal lain untuk kayak ya step up their game lah. Karena memang tahun 2023 ini tuh adalah tahun yang sangat amat menarik untuk scene mouse gaming lokal gitu ya. Yang basically semuanya itu ya trendsetternya basically si Funtech XT7. Ngomongin soal mouse gaming brand lokal di tahun 2023, gue saranin kalian subscribe sekarang, karena abis video ini tuh gue bakalan upload video tier list nge-ranking mouse gaming brand lokal yang rilis di tahun 2023. Ya kali nggak nungguin gak sih? Oke, jadi gitu aja untuk videonya. Semoga video ini bermanfaat dan ngebantu kalian semua yang lagi nyari mouse buat kayak pelengkap
setup gaming kalian gitu ya. Dan gue yakin mouse ini tuh bakal jadi pelengkap yang sangat amat pas, sangat amat manis buat setup gaming kalian. Kalau misalkan kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalkan kalian gak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out. God, oh my god.